Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatannya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Salawat salam kita berikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Aryadi Sikumbang dengan NIM 2016030087 selaku moderator pada diskusi kita kali ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Kelsey Apriana dengan NIM 2016030083, Nabila Olensa 2016030089, Cynthia Monica 2016030102, dan Lady Hamida dengan NIM 2016030085. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang budget unit kebutuhan bahan mentah. Untuk materi pertama oleh saya sendiri, Aryadi Sikumbang. Yang pertama itu pengertian anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Selanjutnya, jenis-jenis anggaran bahan mentah. Anggaran bahan mentah ini terdiri dari 4. Yang pertama itu anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode mendatang. Yang kedua, anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran ini disusun sebagai perencanaan jumlah bahan mentah yang harus dibeli pada periode mendatang. Selanjutnya, anggaran persediaan bahan mentah. Jumlah bahan mentah yang dibeli tidak harus sama dengan jumlah bahan mentah yang dibutuhkan karena adanya faktor persediaan. Anggaran ini merupakan suatu perencanaan yang terperinci atas kuantitas bahan mentah yang disimpan sebagai persediaan. Selanjutnya yang keempat itu anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Sebagian bahan mentah disimpan sebagai persediaan dan sebagian dipergunakan dalam proses produksi. Anggaran ini merencanakan nilai bahan mentah yang digunakan dalam satuan uang. Oke, baiklah, materi selanjutnya dibacakan oleh Nabila Olensa. Kepada Nabila Olensa dipersilahkan. Selanjutnya, anggaran kebutuhan bahan mentah. Anggaran ini disusun untuk merencanakan jumlah fisik bahan mentah langsung yang diperlukan. Secara terperinci, pada anggaran ini harus dicantumkan 1. Jenis barang jadi yang dihasilkan, 2. Jenis bahan mentah yang digunakan, 3. Bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi, 4. Standar penggunaan bahan mentah, 5. Waktu penggunaan bahan mentah. Standar penggunaan bahan mentah adalah bilangan yang menunjukkan berapa satuan bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan barang jadi. Umpamanya, standar penggunaan sama dengan 2 untuk barang jadi A dan bahan mentah X. Artinya, untuk menghasilkan 1 unit barang A diperlukan 2 unit bahan mentah X. Slide selanjutnya. Anggaran pembelian bahan mentah. Anggaran pembelian bahan baku berisi rencana kuantitas bahan baku yang harus dibeli untuk perusahaan dalam periode tertentu, periode waktu mendatang. Ini harus secara hati-hati, terutama dalam hal jumlah waktu pembelian. Apabila jumlah beban baku yang dibeli terlalu besar akan mengakibatkan berbagai resiko. Misalnya, bertumpuknya bahan baku di gudang yang mungkin itu dapat mengakibatkan penurunan kualitas. Terlalu lamanya bahan baku yang bergiliran untuk diproses atau biaya penyimpanan yang terjadi lebih besar. Apabila jumlah bahan baku yang dibeli terlalu kecil, juga akan mendatangkan risiko berupa hambatannya kelancaran proses produksi. Akibatnya kehabisan bahan baku, serta timbulnya biaya tambahan untuk mencari bahan baku pengganti secara cepat. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya
Baiklah, terima kasih kepada Nabila Olensa. Untuk materi selanjutnya dibacakan oleh Cynthia Monica. Kepada Cynthia Monica dipersilakan. Anggaran persediaan bahan mentah. Besar kecilnya persediaan bahan baku yang dimiliki perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, anggaran produksi. Semakin besar produksi yang dianggarkan, bahan baku yang disediakan dan begitu sebaliknya. Yang kedua, harga beli bahan baku. Semakin tinggi harga beli bahan baku, semakin tinggi persediaan bahan baku yang direncanakan. Sebaliknya, semakin rendah harga bahan baku yang dibeli, semakin rendah persediaan bahan baku yang direncanakan. Yang ketiga, biaya penyimpanan bahan baku di gudang, dalam hubungannya dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan. Slide selanjutnya. Apabila biaya penyimpanan bahan baku di gudang lebih kecil dibanding dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan, maka perlu persediaan bahan baku yang besar. Sebaliknya, bila biaya penyimpanan bahan baku di gudang lebih besar dibanding dengan biaya ekstra yang dikeluarkan sebagai akibat kehabisan persediaan, maka persediaan bahan baku yang direncanakan kecil. Yang keempat, ketetapan pembuatan standar pemakaian bahan baku. Semakin tepat standar bahan baku yang dipakai yang dibuat, semakin kecil persediaan bahan baku yang direncanakan. Sebaliknya, bila standar bahan baku yang direncanakan, yang dipakai, yang dibuat sulit untuk mendekati ketepatan, maka persediaan bahan baku yang direncanakan akan besar. Yang kelima, ketetapan pemasok dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan. Apabila pemasok biasanya tidak tepat dalam menyerahkan bahan baku yang dipesan, maka persediaan bahan baku yang direncanakan jumlahnya besar. Sebaliknya, bila pemasok biasanya tepat dalam menyerahkan bahan baku, maka bahan baku yang direncanakan jumlahnya kecil. Yang keenam, jumlah bahan baku setiap kali pesan. Bila bahan baku setiap kali pesan jumlahnya besar, maka persediaan yang direncanakan juga besar. Sebaliknya, bila bahan baku setiap kali pesan jumlahnya kecil, maka persediaan yang direncanakan juga kecil. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Baiklah, terima kasih kepada Cynthia Monica. Materi selanjutnya dibacakan oleh Lady Hamida. Kepada Lady Hamida dipersilakan. Selanjutnya adalah anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Tidak semua bahan mentah yang tersedia akan habis digunakan untuk produksi. Hal ini disebabkan karena dua hal, yakni yang pertama adalah satu, perlu adanya persediaan air yang akan menjadi persediaan awal periode berikutnya. Yang kedua, perlunya adanya persediaan besi agar keberlangsungan produksi tidak terganggu akibat kehabisan bahan mentah. Bahan mentah yang telah habis digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan mentah yang habis digunakan dalam hitungan nilainya. Bahan mentah yang telah habis digunakan dalam proses produksi harus dihitung nilainya. Rencana besarnya nilai bahan mentah yang habis digunakan dalam proses produksi dituangkan dalam suatu anggaran tersendiri disebut anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan. Manfaat disusunnya anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan antara lain adalah: yang pertama, untuk keperluan produk costing, yakni perhitungan harga pokok barang yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, untuk keperluan pengawasan penggunaan bahan mentah. Slide selanjutnya. Oke, baiklah, untuk slide selanjutnya dibacakan oleh Kelsia Priana. Kepada Kelsia Priana dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh perhitungan anggaran bahan baku. Perusahaan akan menyusun anggaran material tahun 2005 dengan data berikut. 1. Anggaran produksi tahun 2005. Triwulan 1 dengan produksi 6.500, triwulan 2 dengan produksi 6.000, triwulan 3 dengan produksi 4.000, dan triwulan 4 dengan produksi 4.000. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu standar pemakaian material atau SUR 2 kg. Yang ketiga, persediaan awal material 6.000 kg, RP 1.000. 4. Persediaan akhir material 5.000 kg.
Yang kelima, pembelian material direncanakan 4 kali dalam tahun 2005 dengan jumlah yang sama pada setiap pembelian dengan perkiraan harga atau KG sebagai berikut. Pembelian pertama Rp1.000, pembelian kedua Rp1.200, pembelian ketiga Rp1.300, pembelian keempat Rp1.400. Dari data di atas, tentukanlah satu anggaran kebutuhan material per triwulan tahun 2005, yang kedua anggaran pembelian material tahun 2005. Pembahasan 1. Anggaran kebutuhan material per triwulan tahun 2005. Triwulan 1 dengan produksi 6.500, SUR2 akan memperoleh jumlah 13.000. 13.000 didapat dari produksi 6.500 dikali 2, maka memperoleh hasil 13.000. Triwulan 2 dengan produksi 6.000 dikali 2 memperoleh hasil dengan 12.000. Triwulan ketiga dengan produksi 4.000 dikali SUR2 dengan jumlah 8.000. Triwulan 4 dengan produksi 4.000 dikali SUR2 dengan jumlah 8.000. Jadi jumlah keseluruhan totalnya yaitu 41.000. Yang kedua yaitu anggaran pembelian material tahun 2005. Kebutuhan material 41.000 kg. 41.000 kg ini didapat dari tabel sebelumnya. Selanjutnya persediaan akhir 5.000 kg didapat dari soal. 41 kg dikurang 5.000 mendapat ditambah 5.000 mendapat 46.000 kg. 46.000 kg dikurang persediaan awal 6.000 yang juga diketahui sebelumnya dari soal. Mendapat hasil 40.000 kg. Setiap kali pembelian 10.000 kg. Kenapa 10.000 kg? Dari soal telah diketahui bahwa rencana pembelian material itu 4 kali. Maka 40.000 kg dibagi 4, maka mendapatkan setiap kali pembelian yaitu 10.000 kg. Anggaran biaya pembelian material, pembelian pertama dengan kuantiti 10.000 itu didapat dari setiap kali pembelian. Dikali harga 1.100, maka jumlahnya yaitu 11 juta. Pembelian kedua dengan kuantiti 10.000 dikali harga 1.200 dengan jumlah 12 juta. Pembelian ketiga dengan kuantiti 10.000 dikali harga 1.300 dengan jumlah 13 juta. Pembelian keempat dengan kuantiti 10.000 dikali harga 1.400 maka mendapat hasil 14 juta. Dengan total keseluruhannya yaitu 50 juta. Oke, baiklah. Itu yang dapat kami sampaikan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Dengan ini presentasi hari ini kami tutup dengan membacakan doa qiraatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.